Di balik klaim kemenangan gemilang dan parade kebanggaan, Israel menyembunyikan luka menganga dari konflik yang baru berlalu. Ribuan korban tak diakui, kota-kota hancur yang sengaja diabaikan, dan ribuan jiwa yang terpaksa mengungsi dalam sunyi saat pemerintah bersikukuh menenun narasi kekuatan. Bisikan-bisikan kebenaran mulai merambat, mengoyak tirai ilusi, dan mengancam untuk mengungkap harga sebenarnya dari kemenangan yang begitu pahal. Tetapi, mampukah sebuah bangsa benar-benar menyembuhkan diri jika fondasinya dibangun di atas penolakan pahit itu? Udara di Yerusalem masih terasa berat, tebal, dan sesak, dipenuhi campuran debu halus yang menempel di mana-mana. Sisa asap dari insiden-insiden yang coba dilupakan, dan sebuah kelegaan yang begitu tipis. Hampir tak terasa, setelah gencatan senjata, akhirnya diumumkan secara resmi. Pengumuman itu seharusnya membawa kedamaian, sebuah akhir dari ketegangan yang mencekam, tetapi yang tersisa justru sebuah ketenangan yang menipu, sebuah jeda yang terasa lebih seperti napas tertahan daripada dasahan liga. Media pemerintah, dengan suara-suara yang tegas dan optimis, tanpa henti menyiarkan narasi kemenangan yang gemilang. Layar-layar televisi di setiap sudut kota, dari kafe-kafe yang mulai dibuka kembali, hingga ruang tunggu kantor-kantor yang sepi, menampilkan gambar-gambar tentara yang kembali dari garis depan. Wajah mereka, meskipun terlihat lelah dan dipenuhi bekas-bekas perjuangan, dipoles sedemikian rupa agar tampak bangga, penuh martabat, dan seolah-olah baru saja menaklukkan dunia. Laporan-laporan berita berulang kali menekankan keberhasilan sistem pertahanan udara yang canggih, bagaimana rudal-rudal musuh berhasil ditangkis, bagaimana kota-kota terlindungi, dan bagaimana ancaman besar telah dinetralisir. Kata-kata seperti keberanian, ketahanan, dan kemenangan mutlak menjadi mantra yang diulang-ulang, dicetak tebal di setiap tajuk berita, dan dielu-elukan dalam pidato-pidato pejabat tinggi. Namun, di balik layar, di balik narasi yang dibangun, dengan begitu rapi, ada kesunyian yang mengganggu, sebuah kegelisahan yang tersembunyi, jauh di dalam hati banyak orang. Kesunyian ini bukanlah kesunyian damai yang menenangkan. Ia adalah kesunyian yang berteriak, dipenuhi oleh bisikan-bisikan duka yang tak terungkap, jeritan luka yang tak terlihat, dan cerita-cerita yang tidak diizinkan untuk diceritakan secara terbuka. Di lorong-lorong rumah sakit, tempat bau antiseptik bercampur dengan aroma anyir darah dan air mata, bisikan-bisikan itu lebih dari sekadar rumor. Sarah, seorang perawat muda dengan mata yang cekung dan bahu yang seringkali terbeban, tahu betul, dia telah menyaksikan gelombang demi gelombang tentara yang tiba, bukan dengan luka ringan seperti yang disiarkan, melainkan dengan cedera yang mengerikan, kehilangan anggota tubuh, luka bakar parah, dan trauma kepala yang tak terpulihkan. Dia melihat bagaimana jumlah tempat tidur yang kosong semakin menipis setiap jam, bagaimana koridor-koridor darurat dipenuhi dengan tandu-tandu, dan bagaimana para dokter dan perawat bekerja tanpa henti, melewati batas kelelahan fisik dan mental mereka. Ekspresi di wajah para profesional medis itu menceritakan kisah yang jauh berbeda dari narasi kemenangan, sebuah kisah tentang perjuangan yang melelahkan, kehilangan yang menyakitkan, dan keterbatasan yang menyedihkan. Di sudut lain kota, di kamar, mayat yang sunyi dan dingin, ada cerita yang lebih kelam lagi. Bau formalin yang menyengat seolah tak mampu menutupi bau kepedihan. Jumlah kantung jenazah terus bertambah satu persatu, ditarik dari truk-truk militer yang tiba di tengah malam, jauh dari sorotan kamera. Setiap kantung adalah sebuah kehidupan, sebuah keluarga yang hancur, sebuah mimpi yang pupus. Engkepang ini, yang dicatat dalam buku-buku registrasi rahasia, jauh melampaui angka resmi yang dirilis kepada publik. Setiap pagi, petugas di sana mencoret nama-nama dari daftar orang hilang, dan menambahkan mereka ke daftar pahlawan yang gugur. Sebuah istilah yang terasa hampa ketika melihat tumpukan kantang-kantang tersebut di rumah-rumah, terutama di pinggiran kota dan permukiman yang lebih dekat dengan garis depan. Keluarga-keluarga menunggu kabar dengan cemas yang menusuk. Mata mereka terpaku pada layar televisi, berharap melihat wajah orang yang mereka cintai di antara para pahlawan yang kembali, di antara barisan yang berparade di jalan-jalan yang dihias bendera. Namun, di dalam hati mereka, ada firasat buruk yang terus menghantui. Setiap dering telepon, setiap ketukan pintu, membuat jantung mereka berdebar kencang, antara harapan dan ketakutan yang mencekik. Ketika kabar buruk itu akhirnya datang, seringkali disampaikan dengan singkat, tanpa detail, dan dengan permintaan untuk menjaga privasi. Duka mereka terasa begitu pribadi, begitu terisolasi. Mereka tidak diizinkan untuk meratap terlalu keras,
tidak diizinkan untuk mempertanyakan terlalu banyak. Seolah-olah duka mereka bisa merusak citra kemenangan nasional. Para veteran yang baru pulang, mereka yang berhasil selamat dari medan pertempuran, juga merasakan kesunyian yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Mereka duduk termenung di sudut sadet kafe, di bangku-bangku taman, atau di komar-komar tidur mereka yang gelap. Tatapan mereka kosong, jauh. Mereka dihantui oleh pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Rekan-rekan mereka yang jatuh. Di samping mereka, jeritan-jeritan yang tak bisa mereka selamatkan, dan kehancuran yang tak pernah ditayangkan di berita. Mereka melihat reruntuhan bangunan-bangunan sipil yang dibom, puing-puing sekolah dan rumah sakit, semua yang tidak pernah masuk dalam laporan resmi. Mereka mendengar jeritan anak-anak yang tertimpa reruntuhan, tangisan ibu-ibu yang kehilangan segalanya, suara-suara pilu yang tidak pernah direkam oleh media arus utama. Dan yang paling berat, mereka merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Sebuah kehilangan yang tidak diizinkan untuk diakui secara terbuka. Sebuah duka yang harus mereka pikul sendiri dalam kesunyian. Beberapa dari mereka mencoba berbicara, berbagi cerita, tetapi seringkali mereka disambut dengan tatapan kosong. Ketidakpercayaan, atau bahkan tuduhan bahwa mereka tidak patriotik. Ini adalah awal dari sebuah kebenaran yang pahit. Sebuah kebenaran yang mulai merambat, perlahan namun pasti, menembus sela-sela narasi resmi yang dibangun dengan begitu hati-hati. Sebuah kemenangan yang dibangun di atas pasir denggen fondasi, yang retak oleh penolakan, oleh pengabaian terhadap penderitaan manusia yang sebenarnya. Kesunyian ini bukan kesunyian damai, melainkan kesunyian yang berteriak, dipenuhi oleh cerita-cerita yang tidak terungkap, luka-luka yang tidak terlihat, dan duka yang tidak diizinkan untuk dirasakan secara terbuka. Pemerintah berusaha mati-matian untuk mempertahankan ilusi. Konferensi pers terus diadakan, menampilkan senyuman-senyuman paksa dan janji-janji muluk tentang rekonstruksi cepat dan pemulihan ekonomi yang instan. Para ahli strategi komunikasi bekerja keras, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut pejabat adalah bagian dari narasi tunggal tentang kekuatan dan ketahanan. Media-media yang dikontrol dengan ketat hanya menayangkan cerita-cerita yang memperkuat pandangan ini, mengabaikan atau meremehkan setiap laporan yang bertentangan, setiap upaya untuk mengungkap kebenaran dibungkam, setiap suara disensor, setiap keraguan dituduh sebagai pengkhianatan atau kolaborasi dengan musuh. Namun, gema dari apa yang sebenarnya terjadi mulai merambat, melalui bisikan antar tetangga, melalui pesan-pesan singkat yang tersebar dari satu ponsel ke ponsel lain, melalui tatapan-tatapan mata yang saling mengerti di keramaian. Kebenaran mulai menemukan jalannya dari lorong-lorong rumah sakit militer, dari kamar mayat yang padat, dari hati-hati yang hancur karena kehilangan, dari pikiran-pikiran yang trauma para prajurit yang kembali, dan dari reruntuhan kota-kota yang hancur. Sebuah realitas yang berbeda mulai terbentuk, sebuah realitas yang penuh dengan kehilangan yang tak terukur, penderitaan yang tak terucapkan, dan pengorbanan yang tak diakui. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa, Israel, mulai bergulat dengan kenyataan yang menyakitkan, ketika kebanggaan nasional yang dipaksakan bertabrakan dengan tragedi pribadi yang mendalam. Ini adalah tentang bagaimana, dalam perang, kebenaran seringkali menjadi korban pertama, dan bagaimana perjuangan untuk mengungkapnya bisa jadi sama berbahayanya dengan pertempuran itu sendiri. Dan di tengah semua ini, ada pertanyaan yang menggantung di udara, sebuah pertanyaan yang akan terus menghantui. Bagaimana sebuah bangsa bisa menyembuhkan diri jika ia menolak untuk mengakui luka-lukanya sendiri? Kesunyian ini, yang awalnya dimaksudkan untuk menutupi kebenaran, justru menjadi beban yang semakin berat, sebuah tembok yang retak, dan dibaliknya, gema penderitaan mulai terdengar, menunggu saatnya untuk pecah dan menuntut pengakuan. Seiring berjalannya hari satu demi satu, narasi kemenangan yang disiarkan pemerintah mulai menunjukkan retaken yang samar, namun tak terbantahkan. Seperti cermin yang indah, namun terbentur keras. Permukaannya masih memantulkan cahaya, tetapi garis-garis pecah mulai terlihat, mengganggu kesempurnaan ilusi. Bisikan-bisikan mulai menyebar, mulainya pelan. Seperti angin sepoi-sepoi yang membawa rahasia, kemudian semakin menguat, dari mulut ke mulut, dari satu lingkungan ke lingkungan lain, menantang cerita resmi yang begitu apik dibingkai. Lagi hanya tentang keraguan yang tersembunyi. Ini adalah tentang orang-orang yang mulai melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang mereka diberitahu. Di rumah sakit militer, Sarah, perawat muda dari bab 1, terus menyaksikan realitas pahit yang tak pernah sampai ke publik. Matanya yang lelah telah melihat terlalu banyak,
Hatinya yang sensitif telah merasakan terlalu banyak duka. Setiap shift-nya adalah perjuangan. Dia melihat gelombang demi gelombang tentara yang terluka parah tiba di unit gawat darurat, bukan hanya dengan luka-luka ringan yang bisa dengan mudah diobati. Mereka datang dengan anggota tubuh yang hilang, luka bakar tingkat 3 yang mengerikan, pecahan rudal yang menancap di tubuh, dan tatapan kosong akibat trauma yang tak terlukiskan. Cedera-cedera ini jauh lebih serius, lebih masif, dan lebih banyak daripada yang pernah dilaporkan media. Sarah seringkali harus menahan napas, menelan ludah ketika mendengar percakapan antara dokter-dokter senior yang berbisik tentang kelebihan kapasitas dan kurangnya sumber daya, kata-kata yang tak pernah diizinkan keluar dari gerbang rumah sakit. Dia melihat kelelahan yang luar biasa di mata para dokter bedah yang bekerja tanpa henti selama puluhan jam. Wajah mereka pucat pasi, tangan mereka gemetar karena kelelahan. Dia merasakan keputusasaan yang mendalam di wajah keluarga yang menunggu. Di ruang tunggu, mata mereka tak lepas dari pintu unit gawat darurat. Setiap menit terasa seperti siksaan abadi. Dan yang paling menyedihkan, dia melihat jumlah tempat tidur kosong yang semakin sedikit. Bukan karena pasien pulang, melainkan karena mereka dipindahkan ke kamar mayat, atau karena kapasitas rumah sakit Banner telah mencapai batasnya. Setiap kali Sarah membersihkan darah atau membantu seorang prajurit yang menjerit kesakitan, dia merasakan kontras yang menyakitkan antara kenyataan di hadapannya dan narasi kemenangan yang terus diputar di televisi di ruang staf. Di sisi lain, kota, di sebuah apartemen kecil yang berantakan dengan tumpukan koran dan catatan. David, seorang jurnalis lepas yang idealis dan keras kepala, mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dia sudah skeptis sejak awal. Naluri jurnalismenya memberitahunya bahwa kemenangan mutlak jarang sekali terjadi tanpa biaya yang besar. Namun, ketika pesan-pesan anonim mulai masuk ke emailnya dan foto-foto yang bocor mulai memenuhi layar komputernya, keraguannya berubah menjadi keyakinan. Pesan-pesan itu berasal dari sumber-sumber yang tidak disebutkan, tetapi detailnya terlalu spesifik untuk diabaikan. Foto-foto itu menunjukkan skala kehancuran yang tak pernah ditampilkan di televisi pemerintah. Dia melihat gudang-gudang apartemen yang hancur lebur, lantai-lantai yang runtuh seperti kue lapis yang ambruk, dan dinding-dinding yang berlubang-lubang akibat pecahan rudal. Jalan-jalan yang dulunya ramai, kini dipenuhi puing-puing. Reruntuhan beton, pecahan kaca, dan besi-besi bengkok yang mencuat ke langit seperti jari-jari hantu. David melihat tim penyelamat yang wajahnya tertutup debu dan kelelahan bekerja tanpa henti di bawah tumpukan reruntuhan, mencari tanda-tanda kehidupan, atau setidaknya menemukan sisa-sisa dari mereka yang tidak selamat. Setiap foto, setiap pesan adalah pukulan telak bagi narasi kebanggaan yang disiarkan pemerintah. Satu foto menunjukkan sebuah sekolah yang atapnya ambruk, dengan buku-buku dan mainan anak-anak berserakan di antara puing-puing. Foto lain memperlihatkan sebuah pasar yang dulunya ramai, kini tinggal tumpukan sampah dan kerusakan. David merasa mual. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang mengerikan, disembunyikan dari publik. Dia mulai menggali lebih dalam, berbicara dengan para saksi mata yang enggan bersuara, para korban yang ketakutan, dan bahkan beberapa pejabat rendah yang merasa bersalah. Banyak dari mereka awalnya menolak untuk berbicara. Mata mereka dipenuhi ketakutan akan pembalasan. Namun, dengan kesabaran dan empati, David perlahan-lahan berhasil membangun kepercayaan mereka. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang ledakan yang tiba-tiba, tentang kehilangan anggota keluarga dalam sekejap mata, tentang rumah yang hancur menjadi debu, dan tentang ketidakpastian masa depan mereka. Setiap cerita adalah potongan teka-teki yang tersebar, dan David dengan hati-hati mengumpulkannya, mencoba menyatukan gambaran yang lebih besar, gambaran yang jauh lebih suram daripada yang disajikan kepada publik. Sementara itu, keluarga-keluarga korban mulai merasakan keanehan dan ketidakadilan dalam proses identifikasi dan pemakaman. Mereka diberitahu untuk merahasiakan detail penyebab kematian, untuk tidak berbicara kepada media, dan untuk menerima takdir ini dengan tenang. Prosedur pemakaman seringkali dilakukan dengan cepat, tanpa banyak gembar-gembor, dan dengan jumlah pelayat yang terbatas. Banyak keluarga merasa bahwa duka mereka dan pengorbanan orang yang mereka cintai diremehkan dan dibungkam. Sarah, seorang ibu yang baru saja kehilangan putrinya yang berusia 18 tahun dalam serangan rudal di sebuah pusat perbelanjaan, merasa hampa. Pemerintah hanya mengatakan putrinya adalah korban sipil, tanpa detail lebih lanjut. Dia tidak mengerti mengapa duka yang begitu besar harus disembunyikan. Di balik pintu tertutup rumah-rumah mereka,
duka mereka bergejolak, bercampur dengan kemarahan atas ketidakjujuran yang mereka rasakan. Mereka melihat senyum-senyum di televisi, mendengar pidato-pidato tentang kemenangan, sementara hati mereka sendiri hancur, berkeping-keping di tengah reruntuhan, baik reruntuhan fisik maupun emosional. Angin, yang dulunya hanya membawa aroma debu dan asap, kini seolah membawa bisikan-bisikan ini. Bisikan-bisikan kebenaran yang mulai mengikis dinding-dinding ilusi yang dibangun dengan susah payah oleh pemerintah. Bisikan itu menyebar melalui pesan-pesan singkat yang dikirim diam-diam, melalui panggilan telepon di tengah malam, melalui forum-forum daring yang tersembunyi, dan bahkan melalui tatapan mata yang penuh makna di tengah keramaian. Ini adalah awal di mana benih-benih keraguan ditanam di hati publik, meskipun banyak yang masih enggan untuk mengakuinya. Ini adalah babak di mana beberapa individu, didorong oleh hati nurani atau naluri, berani mempertanyakan apa yang mereka lihat dan dengar. Meskipun ada risiko yang besar yang mengintai di setiap sudut, pemerintah, di sisi lain, mulai merasakan tekanan. Meskipun mereka terus memompa narasi kemenangan, laporan-laporan dari media asing yang lebih independen, meskipun sedikit, mulai muncul. Artikel-artikel ini, yang seringkali mengutip sambar-sambar anonim dan saksi mata, mulai menyajikan gambaran yang lebih seimbang, atau setidaknya lebih gelap. Tim-tim komunikasi pemerintah bekerja lembur, mencoba menangkis setiap keraguan, menyebutnya sebagai propaganda musuh atau upaya destabilisasi. Mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang semakin keras, memperingatkan siapapun yang berani menyebarkan disinformasi atau mengurangi semangat nasional. Namun, semakin keras mereka menekan, semakin besar tekanan yang mereka hadapi. Semakin keras mereka berteriak tentang kemenangan, semakin nyaring pula bisikan-bisikan tentang kekalahan yang tersembunyi terdengar di tengah masyarakat. David dan Sarah, tanpa mereka sadari, adalah bagian dari gelombang perlawanan yang tak terlihat. Ini, Sarah, dengan setiap prajurit yang dia rawat, dengan setiap keluarga yang dia saksikan berduka, semakin yakin bahwa kebenaran harus diungkapkan. Dia mulai mencatat detail-detail penting dalam buku hariannya. Nama-nama pasien, jenis luka, tanggal kedatangan, informasi yang bisa menjadi bukti di kemudian hari. David, dengan setiap wawancara dan setiap foto yang dia kumpulkan, semakin bertekad untuk menyatukan semua potongan teka-teki ini dan mempublikasikannya. Dia tahu bahwa pekerjaannya berbahaya, bahwa dia mungkin menjadi target, tetapi suara hati, nuraninya lebih kuat daripada ketakutannya. Malam-malam di Yerusalem menjadi lebih panjang, lebih sunyi, dan lebih penuh dengan pikiran-pikiran yang bergelora. Bulan purnama yang bersinar di langit Siloela menjadi saksi bisu bagi kontras yang mencolok antara cahaya gemerlap di pusat kota. Tempat perayaan kemenangan masih berlangsung, dan bayangan gelap di pinggiran, tempat duka dan kehancuran bersembunyi. Ini adalah momen di mana garis antara kebenaran dan kebohongan mulai kabur, dan di mana perjuangan untuk mengungkap realitas yang sebenarnya baru saja dimulai. Angin terus berbisik, membawa cerita-cerita yang terlalu penting untuk dibungkam, dan di setiap hembusan, ada janji akan kebenaran yang pada akhirnya akan pecah dan menuntut pengakuan. Angka-angka mulai muncul, mulanya sebagai bisikan samar di sudut-sudut kedai kopi yang sepi, kemudian menjadi desas-desus yang beredar di media sosial tersembunyi, hingga akhirnya menjadi laporan-laporan yang lebih konkret, namun selalu dibantah dengan keras oleh pihak berwenang. Sekitar 3.000 korban Israel, termasuk tentara IDF, demikian bisikan itu beredar, sebuah angka yang secara mengejutkan dan menyakitkan, kontras dengan klaim kemenangan Israel yang disiarkan secara luas di setiap saluran, televisi, dan surat kabar resmi. Ini bukan sekadar perbedaan statistik, ini adalah jurang pemisah antara ilusi yang diproyeksikan dan realitas yang berdarah di setiap rumah duka, di setiap tenda berkabung yang didirikan di halaman-halaman rumah yang kini terasa terlalu sunyi. Ada cerita yang sama, sebuah pola yang mengerikan. Keluarga-keluarga yang berduka atas kehilangan putra, putri, ayah, atau ibu mereka, semuanya diberitahu untuk menjaga kesunyian. Mereka diinstruksikan untuk tidak berbicara kepada pers, untuk tidak membagikan detail penyebab kematian, dan untuk menerima takdir ini dengan tenang, seolah-olah duka mereka adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Rachel, seorang ibu dengan sorot mata yang tak lagi memancarkan cahaya, adalah salah satu dari mereka. Putranya, Ezra, seorang prajurit 1DF muda yang baru berusia 20 tahun, tewas dalam sebuah insiden yang digambarkan sebagai kecelakaan taktis oleh pihak militer.
Hati Rachel hancur berkeping-keping. Dia melihat foto putranya di koran di antara daftar pahlawan yang gugur, tetapi tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana Ezra meninggal, atau mengapa jumlah korban yang sebenarnya tampak begitu jauh dari apa yang diumumkan pemerintah. Dia tahu bahwa Ezra tidak sendirian. Ada lebih banyak lagi prajurit muda seperti putranya, yang kematiannya tidak diakui sepenuhnya, yang cerita heroiknya dilupakan demi narasi yang lebih besar, narasi tentang kemenangan tanpa biaya. Setiap malam, Rachel memegang seragam militer. Ezra yang telah dicuci bersih, menghirup aroma terakhir putranya yang melekat di kain itu, dan air matanya mengalir membasahi bantal. Dia merasa putranya telah dikhianati 2 kali. Sekali di medan perang, dan sekali lagi oleh pemerintah yang menolak mengakui pengorbanannya. Di sisi lain kota, di balik pintu-pintu kantor yang dijaga ketat di markas militer, Mayor Benzion, seorang perwira intelijen yang berdedikasi dan dihormati, bergulat dengan hati nuraninya. Dia memiliki akses ke laporan-laporan internal yang sangat rahasia. Laporan-laporan yang menunjukkan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Tidak hanya prajurit, tetapi juga warga sipil, serta kerusakan infrastruktur yang signifikan di seluruh negeri. Dia melihat bagaimana angka ini dimanipulasi, bagaimana detail-detail penting dihilangkan dari ringkasan harian yang disampaikan kepada para menteri, dan bagaimana kebenaran dikubur di bawah tumpukan birokrasi, di bawah istilah-istilah samar seperti kerugian yang dapat diterima atau kekeliruan statistik. Setiap kali dia harus memaraf laporan yang sudah disesuaikan, beban dari yang tak terhitung ini terasa begitu berat di bahunya. Dia melihat nama-nama, angka-angka, lokasi-lokasi yang sebenarnya, dan kemudian dia melihat versi publik yang sudah dikoret-koret dan diubah. Dilema moralnya sangat menyiksa. Apakah dia harus tetap setia pada sumpah militernya untuk menjaga rahasia negara, meskipun itu berarti berpartisipasi dalam penipuan massal? Atau apakah dia harus mengungkapkan kebenaran demi keadilan bagi para korban dan keluarga mereka, meskipun itu berarti mengkhianati institusi yang telah ia layani sepanjang hidupnya, dan menghadapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan karier atau bahkan nyawanya? Benzion adalah seorang pria yang percaya pada kehormatan dan kebenaran. Dia telah melihat para prajurit muda yang dia latih berangkat ke medan perang, penuh semangat dan patriotisme. Sekarang, banyak dari mereka yang kembali dalam peti mati, atau tidak kembali sama sekali. Dan pengorbanan mereka direduksi menjadi angka-angka yang tidak penting dalam laporan publik. Dia sering mengunjungi rumah sakit militer, berpakaian sipil, hanya untuk melihat sendiri skala penderitaan yang disembunyikan. Dia melihat para prajurit muda dengan tatapan kosong, anggota tubuh yang hilang, dan luka-luka tak terlihat di jiwa mereka. Dia mendengar perawat seperti Sarah berbisik tentang kurangnya pasokan, tentang bagaimana mereka kehabisan obat-obatan tertentu, dan tentang bagaimana mereka harus memprioritaskan yang mana yang bisa diselamatkan. Semua ini bertentangan dengan pidato-pidato televisi yang menggembar-gemborkan kemenangan mutlak dan persiapan yang matang. Beban dari yang tak terhitung ini tidak hanya terasa berat bagi keluarga yang berduka, yang harus menanggung kesedihan mereka dalam kesendirian, tetapi juga bagi mereka yang tahu kebenaran, namun terpaksa bungkam, terjebak dalam jaring penipuan. Para pejabat rendahan, petugas medis, dan bahkan beberapa perwira militer yang lebih rendah, mereka semua melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat kantung jenazah yang diturunkan dari helikopter di malam hari, jumlah ambulans yang tak pernah berhenti datang ke rumah sakit, dan area-area permukiman yang hancur lebur yang tidak pernah ditayangkan di berita. Mereka merasa sakit hati karena harus tetap diam, merasa siola-ola mereka adalah kaki tangan dalam kebohongan besar. Ini adalah babak yang menggali kedalaman duka pribadi dan konflik internal yang melumpuhkan. Rachel, yang setiap hari hidup dengan kesedihan yang tak terucapkan, menemukan sedikit penghiburan dalam kelompok dukungan online yang kecil dan rahasia, di mana ibu-ibu lain yang kehilangan anak-anak mereka dalam konflik ini berbagi cerita. Di sana, untuk pertama kalinya, dia merasa tidak sendirian. Mereka semua merasakan hal yang sama, kemarahan, keputusasaan, dan perasaan dikhianati. Mereka mulai menyadari bahwa jumlah mereka yang tak terhitung itu sebenarnya sangat banyak. Konflik internal Mayor Benzion semakin memuncak. Dia mulai tidur lebih sedikit, makan lebih sedikit, dan matanya selalu merah karena kelelahan. Dia sering menatap lenggit-lenggit kamarnya di tengah malam, mempertanyakan setiap pilihan yang telah ia buat dalam hidupnya. Dia teringat sumpah yang ia ucapkan saat pertama kali mengenakan seragam, sumpah untuk melindungi rakyat Israel. Apakah melindungi narasi pemerintah berarti melindungi rakyatnya, atau justru mengkhianati mereka? Pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalanya,
menyiksanya. Dia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran bisa berarti akhir dari segalanya baginya. Tetapi menyembunyikannya berarti hidup dalam kebohongan yang akan menghancurkan jiwanya. Babak ini menyoroti harga yang harus dibayar ketika kebenaran disembunyikan demi kepentingan politik. Harga yang diukur tidak hanya dalam nyawa yang hilang, tetapi juga dalam jiwa-jiwa yang terluka, kepercayaan yang hancur, dan dilema moral yang menggerogoti. Pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas yang tak terhitung itu, atas nyawa-nyawa yang diremehkan dan penderitaan yang diabaikan, mulai menggantung di udara, menjadi beban yang tak terlihat, namun semakin memberat di atas pundak bangsa. Dan di tengah semua kesunyian dan penolakan ini, sebuah benih perlawanan mulai tumbuh, perlahan namun pasti, di hati mereka yang tak lagi bisa menahan beban kebohongan. Beersheba, sebuah kota yang biasanya ramai dan penuh kehidupan, yang dikenal dengan pasar beduinnya yang berwarna-warni dan universitasnya yang dinamis, kini telah berubah menjadi simbol kehancuran yang tak terucapkan. Sejarahnya yang kaya, sebagai gerbang menuju Negev, kini tergores oleh luka-luka baru yang dalam, tak terlihat oleh mata dunia yang terfokus pada narasi kemenangan. Hanya beberapa hari sebelum gencatan senjata yang begitu dielu-elukan, kota itu menjadi sasaran serangan rudal yang signifikan. Sebuah insiden yang secara mencolok hampir tidak disebutkan dalam laporan berita resmi manapun. Sebuah kehampaan informasi yang memekakan telinga, menciptakan ketidaksesuaian yang mengerikan antara realitas yang dialami warga dan cerita yang disiarkan. Malam itu, malam yang akan selamanya terukir dalam ingatan setiap penduduk Beersheba Seren, merongrong tanpa henti. Bunyinya yang melengking dan memekakkan telinga, memecah kesunyian malam yang biasanya damai, mengiris udara dengan peringatan yang mengerikan. Penduduk yang sedang tertidur lelap terbangun terlonjak, jantung mereka berdebar kencang di dada, dipenuhi ketakutan yang dingin. Mereka bergegas mencari perlindungan. Beberapa ke ruang aman di rumah mereka, yang lain ke tempat penampungan umum yang kotor dan sesak. Namun, bagi banyak orang, sudah terlambat. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang tanah, tidak hanya sekali, melainkan berulang kali, dalam rentetan yang tak berkesudahan. Setiap dentuman terasa seperti tinju raksasa yang menghantam dada kota, merobek fondasinya, menghancurkan bangunan-bangunan dengan kekuatan brutal. Jendela-jendela pecah berkeping-keping, dinding-dinding runtuh, dan atap-atap ambruk, menyebarkan puing-puing, debu, dan pecahan kaca ke segala arah. Udara dipenuhi dengan bau mesiu yang menyengat, asap tebal yang menyesakkan, dan jeritan ketakutan yang memilukan. Ilana, seorang ibu muda berusia akhir 20-an, yang tinggal di Beersheba bersama dua anaknya yang masih kecil, masih terbayang-bayang, suara ledakan yang menghancurkan apartemen tetangganya, persis di sebelah unitnya. Dia ingat bagaimana dinding-dinding apartemennya bergetar hebat, bagaimana lukisan di dinding jatuh dan pecah, dan bagaimana anak Kenania menjerit ketakutan, bersembunyi di bawah meja dapur. Dia dan anak-anaknya berhasil selamat dengan bersembunyi di tempat penampungan di bawah tanah gedung mereka, berdesakan di antara puluhan tetangga lainnya, dengan udara yang sesak dan ketakutan yang mencekik. Namun, ketika mereka akhirnya keluar setelah gema ledakan mereda, yang tersisa dari rumah mereka hanyalah puing-puing. Dinding-dindingnya retak parah, jendela-jendela hancur total, dan sebagian besar perabotan mereka tertutup debu dan pecahan. Pemandangan di sekelilingnya lebih mengerikan lagi. Di seberang jalan, gedung apartemen tetangganya, tempat seorang wanita tua yang baik hati bernama Sarah tinggal sendirian, kini hanya tinggal tumpukan reruntuhan. Ilana melihat dengan mata kepalanya sendiri, tim penyelamat yang wajahnya penuh jelaga dan kelelahan, dengan hati-hati menarik Sarah keluar dari reruntuhan. Tubuh Sarah tertutup debu, darah, dan air mata. Tatapannya kosong, menunjukkan keterkejutan dan trauma yang mendalam. Pemandangan itu menghantuinya setiap malam, muncul dalam mimpi buruknya, meninggalkan rasa dingin yang menusuk di dadanya. Di jalan-jalan, di tengah kegelapan dan kekacauan, tim penyelamat bekerja tanpa lelah, seolah tak kenal lelah. Para petugas pemadam kebakaran, para medis, dan relawan sipil menyusuri setiap tumpukan beton dan baja yang bengkok, mencari korban. Mereka bergerak dengan hati-hati, namun cepat. Suara-suara mereka serak, karena berteriak senter-senter mereka menyapu kegelapan, mencari tanda-tanda kehidupan. Setiap penemuan adalah pengingat yang menyakitkan akan kerapuhan hidup dan kekuatan. Kehancuran yang mengerikan, sebuah mainan anak-anak yang hancur, sebuah foto keluarga yang sobek, sebuah sepatu tunggal yang tergeletak di tengah puing-puing. Setiap benda kecil adalah sisa dari kehidupan yang telah hancur,
Pemerintah, dalam pernyataan publiknya, yang dingin dan jauh, hanya menyebutkan insiden Tori Salase dan kerusakan minimal di Beersheba. Klaim itu adalah sebuah kebohongan yang kejam, sebuah penghinaan yang membakar amarah penduduk Beersheba. Mereka tahu bahwa kota mereka telah diubah menjadi medan perang, bahwa banyak nyawa telah hilang, dan bahwa luka-luka yang mereka alami jauh dari kata minimal. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah-rumah hancur, bagaimana toko-toko yang menjadi mata pencarian mereka kini tinggal puing, dan bagaimana tetangga-tetangga mereka yang dulunya adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, kini telah tiada atau terluka parah. Kesaksian-kesaksian mulai muncul. Seorang dokter di rumah sakit setempat yang meminta namanya dirahasiakan, menceritakan tentang membanjirnya korban luka parah, jumlahnya jauh melebihi kapasitas rumah sakit. Dia berbicara tentang triase yang sulit, tentang keputusan-keputusan memilukan yang harus diambil karena sumber daya terbatas. Seorang petugas pemadam kebakaran bercerita tentang anak-anak yang ditarik dari reruntuhan. Beberapa di antaranya sudah tidak bernyawa, yang lain mengalami luka mengerikan. Cerita-cerita ini, meskipun tidak dipublikasikan secara luas, beredar di antara warga kota, memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka telah diabaikan, bahkan dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri. Trauma kolektif mulai mencengkeram Beersheba. Anak-anak menjadi lebih pendiam, atau sebaliknya, lebih agresif. Orang dewasa sulit tidur, dihantui oleh suara sirena dan ledakan di telinga mereka. Banyak yang mengalami kecemasan yang parah setiap kali mendengar suara keras, bahkan suara klakson mobil atau pintu yang dibanting. Rasa aman, yang dulunya adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, kini telah hancur berkeping-keping. Mereka tahu bahwa meskipun gencatan senjata telah diumumkan, ancaman itu masih ada, dan ketakutan itu akan selalu membayangi. Pemerintah memang mengirimkan tim untuk penilaian kerusakan dan beberapa bantuan awal. Tetapi, itu terasa seperti tetesan air di lautan yang terbakar. Prosedur birokrasi yang rumit, janji-janji yang tak kunjung terrealisasi, dan sikap dingin dari para pejabat yang datang mengunjungi, terasa seperti penghinaan. Warga Beersheba merasa ditinggalkan, merasa bahwa pengorbanan mereka dan kehancuran kota mereka sengaja dikecilkan atau diabaikan demi mempertahankan citra kemenangan. Ini adalah babak yang menggambarkan kengerian perang dari sudut pandang warga sipil, menyoroti dampak langsung dan brutal dari serangan rudal di daerah padat penduduk. Ini adalah kisah tentang bagaimana kehidupan sehari-hari yang damai dapat hancur dalam sekejap, bagaimana ketakutan dan kekacauan melanda, dan bagaimana trauma kolektif terbentuk di tengga-tengga kehancuran yang tidak diakui. Suara-suara warga Beersheba, meskipun dibungkam oleh media resmi, bergema kuat di lorong-lorong rumah sakit, di antara puing-puing rumah mereka, dan dalam bisikan-bisikan ketakutan yang kini menjadi bagian dari identitas kota. Babak ini adalah pengingat yang menyakitkan, bahwa perang tidak hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga di hati dan rumah-rumah orang-orang biasa, yang harga yang mereka bayar jauh melampaui angka-angka yang disajikan di televisi. Konflik ini tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran fisik yang mengerikan, menghancurkan bangunan dan melukai tubuh, tetapi juga secara paksa mengusir ribuan orang dari rumah mereka, dari kehidupan yang mereka kenal dan cintai. Sebuah angka yang mencengangkan, lebih dari 11.000 warga Israel dievakuasi ke tempat penampungan sementara, sebuah fakta yang diakui dengan setengah hati oleh pemerintah. Pengakuan itu seringkali diiringi dengan retorika heroik, tentang dukungan penuh yang diberikan kepada para pengungsi, tentang ketahanan nasional, dan tentang semangat kebersamaan yang akan membawa mereka melewati masa sulit ini. Namun, bagi mereka yang benar-benar tinggal di tempat penampungan, bagi mereka yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata, kenyataan jauh lebih suram, lebih pahit, dan jauh dari narasi gemilang yang disuarakan di media. Di sebuah pusat komunitas di Tel Aviv, yang dulunya merupakan aula olahraga yang ramai dengan tawa anak-anak dan hiruk-pikuk acara lokal, kini telah diubah menjadi tempat penampungan darurat. Di sana, Miriam, seorang nenek berusia 70-an, yang keriput wajahnya, menyimpan peta pengalaman hidup. Duduk di atas kasur tipis yang dialasi selimut usang. Dia telah tinggal di rumahnya di Ashkelon selama lebih dari 50 tahun. Membesarkan anak-anaknya di sana, menyaksikan kucing-kucingnya bermain di kebun kecilnya. Kebun itu, dengan pohon zaitun tuanya dan bunga-bunga buganvil yang mekar, adalah dunianya. Kini, ia hanya punya tas kecil berisi beberapa pakaian dan foto keluarga yang ia selamatkan. Dia merindukan bau tanah kebunnya setelah hujan. Bisik tetangganya yang ramah di pagi hari,
dan rutinitas sederhana sehari-harinya, menyiram bunga, membuat teh herbal, dan mendengarkan radio berita. Sekarang, dia berbagi ruangan besar dengan puluhan keluarga lainnya. Privasinya lenyap, ditelan hiruk-pikuk konstan. Suara tangisan bayi, batuk-batuk orang tua, dan bisikan-bisikan frustrasi orang dewasa menjadi latar belakang yang tak pernah berhenti. Setiap pagi, dia bangun dengan perasaan hampa, menatap langit-langit kotor. Tidak tahu kapan dia bisa kembali ke rumahnya, atau bahkan apakah rumahnya masih ada di tengah reruntuhan yang terus diberitakan. Ketidakpastian itu adalah beban yang jauh lebih berat daripada kasur tipis yang ia tiduri. Anak-anak, korban paling rentan dari tragedi ini, bermain di lorong-lorong yang sempit. Tawa mereka terdengar hampa, seperti gema yang kosong. Mereka bukan lagi anak-anak yang riang, yang tumbuh di rumah mereka sendiri. Dengan mainan kesayangan dan sudut-sudut rahasia untuk bersembunyi, mereka adalah anak-anak yang mata mereka telah melihat terlalu banyak, yang telinga mereka telah mendengar terlalu banyak, dan yang jiwa mereka telah terluka oleh ketakutan dan kehilangan. Mereka sering bertanya kepada orang tua mereka, "Kapan kita pulang?" Sebuah pertanyaan sederhana yang tak punya jawaban. Mereka menggambar gambar-gambar yang aneh, penuh dengan roket dan api, atau sebaliknya. Gambar-gambar rumah yang sempurna dengan matahari yang selalu bersinar. Sebuah keinginan yang putus asa akan normalitas. Orang dewasa duduk dalam kelempok-kelempok kecil. Punggung mereka bersandar pada dinding yang dingin. Wajah mereka menunjukkan kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Mereka berbagi cerita tentang ketakutan mereka, kecemasan mereka yang terus-menerus, dan frustrasi mereka atas birokrasi yang lambat dan ketidakpastian masa depan. Banyak dari mereka adalah petani dari daerah perbatasan yang kehilangan lahan pertanian mereka. Ladang-ladang zaitun dan jeruk yang menjadi warisan turun-temurun kini hangus terbakar atau terkontaminasi. Yang lain adalah pemilik usaha kecil, toko roti, penjahit, atau tukang reparasi yang bisnisnya hancur total bersama dengan bangunan-bangunan yang mereka sewa. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mata pencarian, identitas, dan rasa kontrol atas hidup mereka. Mereka adalah tiang keluarga yang kini merasa tak berdaya. Pemerintah berjanji untuk membantu. Televisi dan radio terus menyiarkan berita tentang paket bantuan besar-besaran dan komite khusus untuk pemulihan pengungsi. Namun, bantuan itu datang sangat lambat. Seringkali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan formulir-formulir yang membingungkan. Antrean panjang di kantor-kantor, bantuan menjadi pemandangan umum. Dengan orang-orang yang sudah lelah dan putus asa harus menunggu berjam-jam, hanya untuk diberitahu bahwa dokumen mereka kurang lengkap, atau bahwa mereka harus kembali di hari lain. Frustrasi memuncak, dan bisikan-bisikan ketidakpuasan mulai terdengar di setiap sudut tempat penampungan. Selain kesulitan fisik dan finansial, dampak psikologis dari pengungsian ini sangat besar. Sarah, seorang psikolog klinis yang menjadi relawan di salah satu tempat penampungan, melihat sendiri penderitaan itu. Dia mengadakan sesi konseling kelompok kecil, mencoba membantu orang-orang memproses trauma mereka. Banyak orang dewasa menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma PTSD, kecemasan parah, dan depresi. Mereka melaporkan mimpi buruk yang berulang, kesulitan tidur, dan perasaan tidak aman yang terus-menerus. Anak-anak menunjukkan regresi perilaku, seperti mengompol atau mengisap jempol lagi, dan banyak yang menjadi menarik diri atau sangat mudah tersinggung. Rasa kehilangan bukan hanya tentang rumah atau harta benda. Ini adalah tentang kehilangan rasa aman, kehilangan kontrol, dan kehilangan identitas. Miriam sering menghabiskan sore harinya menatap kosong keluar jendela, melihat jalanan ramai Tel Aviv yang bergerak dengan kecepatan berbeda dari penderitaan di dalam pusat penampungan. Dia melihat orang-orang berjalan santai, berbelanja, tertawa, seolah dunia di luar sana tidak terpengaruh sama sekali oleh apa yang telah terjadi pada ribuan orang seperti dirinya. Kontras ini terasa begitu pedih, memperdalam rasa isolasi dan ketidakberdayaannya. Ini adalah babak yang menyoroti dampak kemanusiaan. Dari pengungsian massal, menggambarkan perjuangan sehari-hari yang heroik, namun seringkali tak terlihat. Ini adalah kisah tentang kehilangan martabat, tentang trauma psikologis yang mendalam, dan tentang ketidakpastian masa depan yang menghantui setiap langkah mereka. Ini juga adalah kisah tentang ketahanan manusia di tengga-tengga, kesulitan yang ekstrem, tentang bagaimana orang-orang menemukan cara untuk saling mendukung, berbagi sedikit makanan, dan menawarkan kata-kata penghiburan. Namun, pada akhirnya, ini juga adalah kisah tentang kegagalan sistem untuk merangkul dan mendukung warganya
dalam masa-masa paling rentan. Sebuah kegagalan yang akan meninggalkan bekas luka jangka panjang yang tak terlihat pada jiwa bangsa. Mereka yang tergusur mungkin tidak terdengar di media resmi, tetapi cerita mereka bergema kuat di antara dinding-dinding tempat penampungan, menjadi pengingat yang menyakitkan akan harga sebenarnya dari sebuah konflik yang dimenangkan. Pemerintah Israel yang didorong oleh keinginan mutlak untuk mempertahankan citra kekuatan yang tak tergoyahkan dan kemenangan yang mutlak, secara konsisten menolak untuk mengakui skala sebenarnya dari kerusakan dan korban yang diderita. Penolakan ini bukan sekadar ketidaktahuan. Ini adalah strategi yang sengaja dibangun, sebuah fondasi kokoh untuk narasi yang telah mereka putuskan untuk disampaikan kepada dunia. Dan yang lebih penting, kepada rakyat mereka sendiri. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh media yang lebih independen, setiap interpelasi dari anggota oposisi yang berani bersuara di parlemen, dijawab dengan pernyataan yang samar-samar yang mengalihkan perhatian, atau bahkan dengan tuduhan terang-terangan bahwa pihak penanya menyebarkan disinformasi yang merusak moral bangsa. Menteri Pertahanan, Jenderal Avram Ben-Ari, seorang pria dengan tatapan tajam dan rahang kokoh yang sering muncul di televisi, adalah wajah dari penolakan ini. Dalam setiap konferensi pers yang tegang, di mana para wartawan berebut untuk mengajukan pertanyaan, ia bersikeras dengan nada yang tegas dan tanpa ragu, musuh telah dikalahkan secara telak. Dan kerugian kita minimal, kami telah menunjukkan kepada dunia bahwa Israel tidak dapat dipecundangi. Suaranya terdengar meyakinkan bagi banyak orang. Sebuah jangkar di tengah badai ketidakpastian. Namun, di balik kata-kata itu, di balik senyum tipisnya, terdapat kebenaran yang jauh lebih suram. Kebenaran yang ia tahu persis di balik layar. Tekanan pada militer dan rumah sakit untuk menekan angka-angka dan mengontrol narasi semakin meningkat. Instruksi-instruksi rahasia dikirimkan, menekankan pentingnya kohesi nasional dan menghindari kepanikan publik. Dokter-dokter dan perawat-perawat yang mencoba berbicara tentang jumlah korban yang sebenarnya, tentang posien-posien yang terus berdatangan dan kekurangan sumber daya, diancam dengan penyelidikan internal, pemecatan, atau bahkan dakwaan hukum atas pembocoran informasi rahasia. Rasa takut menyebar di antara mereka yang tahu kebenaran, menciptakan lingkungan di mana kejujuran bisa berakibat fatal. Keluarga-keluarga korban yang sudah berduka dalam kesunyian mereka sendiri, kini dihadapkan pada tekanan tambahan. Mereka diberitahu untuk merahasiakan detail pemakaman, untuk tidak berbicara kepada media, dan untuk menerima penyebab kematian yang samar-samar yang diberikan oleh pihak berwenang. Beberapa dari mereka bahkan didatangi oleh petugas keamanan, yang menyarankan agar mereka tidak membuat keributan, karena hal itu bisa memecah belah bangsa. Kesunyian ini tidak hanya menghormati privasi, itu adalah bentuk pengekangan. Sebuah cara untuk memastikan bahwa duka pribadi tetap terisolasi dan tidak menjadi duka kolektif yang menuntut jawaban. Yel, seorang aktivis hak asasi manusia yang telah lama memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, merasa frustrasi dan marah yang membakar jiwanya. Dia telah melihat pola ini berkali-kali, bagaimana pemerintah mengorbankan kebenaran demi citra. Namun, kali ini, skalanya jauh lebih besar, dampaknya jauh lebih merusak. Dia melihat bagaimana pemerintah menipu rakyatnya sendiri, bagaimana duka dan penderitaan ribuan orang diabaikan, diremehkan, bahkan dihapus dari catatan sejarah, demi kepentingan politik dan menjaga wajah di hadapan dunia. Bagaimana sebuah bangsa bisa sembuh jika ia tidak pernah mengakui lukanya? Gumamnya pada dirinya sendiri. Pertanyaan yang menghantuinya siang dan malam. Dia mulai mengorganisir protes-protes kecil. Mulanya hanya segelintir orang di depan gedung-gedung pemerintahan, membawa spanduk-spanduk sederhana yang menuntut kebenaran dan akuntabilitas. Dia menyebarkan informasi melalui media sosial, menggunakan platform terenkripsi untuk berbagi laporan-laporan yang bocor dan kesaksian-kesaksian. Dia mencoba membangun jaringan dengan para jurnalis yang masih memiliki integritas, seperti David, dan dengan whistleblower di dalam sistem yang, seperti Mayor Ben Zion, bergulat dengan hati nurani mereka. Namun, dia menghadapi perlawanan yang sangat kuat, bukan hanya dari pemerintah yang memiliki kekuatan penuh, tetapi juga dari sebagian besar masyarakat yang masih percaya pada narasi resmi. Banyak orang lelah dengan konflik dan haus akan stabilitas, memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan pemerintah. Mereka menuduh Hiel dan aktivis lainnya sebagai pengkhianat, penyebar berita bohong, atau agen asing yang mencoba melemahkan Israel. Beberapa bahkan mengancamnya secara pribadi, mengirimkan pesan-pesan kebencian yang membuatnya takut
namun juga semakin menguatkan tekadnya. Beban penolakan ini tidak hanya merugikan para korban dan keluarga mereka, yang duka dan pengorbanannya tidak diakui secara layak, tetapi juga merusak kepercayaan publik pada institusi-institusi negara. Ketika rakyat mulai merasa bahwa mereka telah dibohongi oleh para pemimpin mereka sendiri, fondasi-fondasi masyarakat mulai retak. Keretakan itu tidak terlihat dari luar, tetapi terasa dari dalam, menciptakan suasana ketidakpercayaan dan sinisme. Bagaimana bisa sebuah bangsa bersatu dan pulih jika ia tidak jujur pada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi? Setiap malam, Yale duduk di depan laptopnya, menerangi wajahnya dengan cahaya monitor, membaca laporan-laporan David, menganalisis data dari sumber-sumbernya, dan membalas pesan-pesan dari para aktivis lain. Dia merasa seperti seorang prajurit dalam perang yang berbeda, perang untuk kebenaran. Dia tahu bahwa taruhannya sangat tinggi, bahwa dia bisa kehilangan segalanya. Namun, setiap kali dia mendengar cerita tentang keluarga yang hancur, tentang rumah yang menjadi puing, tentang nyawa yang hilang, yang hanya menjadi statistik yang dibungkam, dia merasakan dorongan yang tak terbendung untuk terus maju. Untuk mereka yang tak bersuara, bisiknya pada dirinya sendiri, kita harus menjadi suara mereka. Ini adalah babak yang mengeksplorasi dinamika politik di balik penolakan kebenaran, menyoroti bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengontrol narasi, untuk membentuk persepsi publik, dan untuk menekan setiap suara yang berbeda. Ini adalah kisah tentang bagaimana individu-individu yang berani, meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa, berjuang untuk mengungkap kebenaran di tengah-tengah lautan kebohongan. Pertarungan ini bukan tentang menang atau kalah di medan perang, melainkan tentang apa artinya menjadi sebuah bangsa yang jujur pada dirinya sendiri. Harga dari penolakan ini akan jauh lebih mahal daripada biaya konflik itu sendiri, karena ia menggerogoti jiwa kolektif, meninggalkan luka yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dan di tengah semua ini, api kecil kebenaran yang terus membara, menolak untuk padam, menunggu saatnya untuk membakar habis semua kebohongan yang telah lama menyelubungi bangsa. Setelah beberapa minggu berlalu, ilusi kemenangan yang dipropagandakan oleh pemerintah semakin menipis, seperti kabut pagi yang perlahan tersingkap oleh cahaya matahari. Luka-luka bangsa yang selama ini coba ditutupi dengan rapat mulai terlihat jelas dan menyakitkan, tidak hanya di Beersheba yang telah hancur, tetapi di seluruh penjuru Israel. Ini bukan lagi sekadar bisikan atau laporan rahasia. Ini adalah kenyataan pahit yang mulai menjangkau setiap sudut negeri. Kota-kota yang dulunya ramai, yang menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi, kini dipenuhi dengan pemandangan kerusakan yang memilukan. Bangunan-bangunan apartemen yang dulunya menjulang tinggi, kini terlihat seperti sarang lebah yang ditinggalkan. Dinding-dindingnya berlubang-lubang akibat pecahan rudal, jendela-jendela pecah berkeping-keping, dan balkon-balkon yang melengkung menunjukkan kekuatan ledakan yang dahsyat. Di jalan-jalan, di mana dulunya anak-anak bermain dan para tetangga bercengkrama, kini berserakan puing-puing, reruntuhan beton, dan besi-besi bengkok yang mencuat ke langit seperti yari-yari hantu yang mencengkeram. Setiap sudut jalan seolah memiliki cerita kehancuran sendiri, sebuah monumen bisu bagi peristiwa yang coba dihapus dari ingatan kolektif. Di Kibbutzim, komunitas pertanian kolektif yang terletak dekat perbatasan, kehancuran bahkan lebih parah. Rumah-rumah pertanian yang dibangun dengan cinta dan kerja keras kini hancur menjadi tumpukan kayu dan batu. Ladang-ladang yang subur, tempat gandum dan sayuran tumbuh subur, kini hangus terbakar, meninggalkan jejak hitam dan bau asap yang pahit. Kandang-kandang hewan kosong, atau dipenuhi bangkai ternak yang hangus, dan gudang-gudang penyimpanan hasil panen telah menjadi abu. Komunitas-komunitas yang dulunya erat, di mana setiap orang saling mengenal dan mendukung, kini tercerai-berai. Para anggotanya telah mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, membawa serta trauma yang mendalam, dan keputusasaan atas hilangnya gaya hidup yang telah mereka bangun selama beberapa generasi. Tanah yang menjadi denyut nadi mereka, kini telah menjadi medan perang yang menyisakan kepedihan. Pemerintah berusaha keras untuk menunjukkan citra pemulihan yang cepat dan efisien. Tim-tim rekonstruksi dikerahkan ke area-area tertentu yang menjadi sorotan. Media bekerja dengan cepat di bawah pengawasan ketat. Saluran televisi pemerintah menayangkan klip-klip yang menunjukkan bulldozer membersihkan puing-puing dan pekerja membangun kembali struktur yang rusak, semuanya dengan latar musik yang membangkitkan semangat. Namun, di balik kamera, banyak area yang masih terbengkalai, menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Janji-janji akan dana bantuan macet,
di meja-meja birokrasi, dan izin pembangunan kembali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk didapatkan. Kontras antara pemulihan instan di layar kaca dan kenyataan di lapangan begitu mencolok, menciptakan jurang antara harapan dan keputusasaan. Sarah, seorang psikolog klinis yang berdedikasi dan telah merawat banyak veteran dan korban trauma sebelumnya, kini melihat gelombang pasien baru yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Mereka datang dari semua lapisan masyarakat, anak-anak yang menyaksikan rumah mereka hancur, ibu-ibu yang kehilangan keluarga, dan orang dewasa yang berjuang dengan gejala gangguan stres, pasca trauma, PTSD yang parah, kecemasan yang melumpuhkan, dan depresi yang mendalam. Di ruang terapinya, Sarah mendengar cerita-cerita yang memilukan. Anak-anak mengalami mimpi buruk yang berulang tentang ledakan dan sirena. Beberapa dari mereka mulai menarik diri, yang lain menjadi agresif dan mudah marah. Orang dewasa melaporkan kesulitan tidur yang kronis, dihantui oleh kilisan-kilisan ingatan tentang kehancuran dan kehilangan. Banyak yang merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Bahkan setelah kembali, setiap suara keras, setiap getaran, memicu respons ketakutan yang intens. Ada juga rasa bersalah yang mendalam di antara para penyintas. Sebuah pertanyaan yang menghantui, mengapa saya selamat sementara yang lain tidak? Ekonomi juga mulai merasakan dampaknya yang menghancurkan. Bisnis-bisnis kecil, tulang punggung banyak. Komunitas terpaksa tutup karena kerusakan fisik atau karena basis pelanggan mereka telah mengungsi. Toko-toko roti yang dulunya sibuk, salon rambut lokal, dan bengkel-bengkel kecil kini kosong dan rusak. Pariwisata, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Israel, anjlok drastis. Hotel-hotel kosong city-sites bersejarah sepi pengunjung, dan pemandu wisata kehilangan mata pencarian mereka. Akibatnya, pengangguran meningkat tajam, menambah tekanan pada keluarga-keluarga yang sudah rentan. Jalan menuju pemulihan ekonomi tampak panjang dan berliku. Jauh dari narasi kemenangan ekonomi yang terus-menerus disiarkan pemerintah. Luka-luka ini bukan hanya luka fisik yang terlihat di lanskap dan bangunan, melainkan juga luka emosional dan psikologis yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk sembuh. Trauma kolektif ini meresap ke dalam kain masyarakat, memengaruhi interaksi sehari-hari, kepercayaan pada masa depan, dan hubungan antar warga. Masyarakat yang dulunya kuat dan bersatu, kini terfragmentasi, dengan kelompok-kelompok yang berduka diam-diam, dan mereka yang mencoba melupakan atau tetap percaya pada narasi resmi. Kontras antara optimisme yang dipaksakan pemerintah dan keputusasaan yang nyata di lapangan menciptakan sebuah ketegangan yang konstan, sebuah jurang yang semakin lebar antara elit dan rakyat biasa. Sarah, dalam laporannya kepada organisasi Nirlaba, tempat dia menjadi relawan, menekankan bahwa penolakan terhadap skala sebenarnya dari trauma ini akan menghambat proses penyembuhan nasional. Dia tahu bahwa untuk sembuh, sebuah bangsa harus terlebih dahulu mengakui lukanya, meratapinya, dan kemudian baru bisa mulai membangun kembali. Namun, selama pemerintah bersikeras pada narasi kemenangan yang kosong, duka dan penderitaan rakyat akan terus terabaikan, memperpanjang penderitaan. Ini adalah babak yang menggambarkan skala kehancuran yang lebih luas, menyoroti dampak jangka panjang dari konflik terhadap masyarakat, ekonomi, dan terutama kesehatan mental warga negara. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa perang meninggalkan bekas yang dalam, jauh melampaui medan perang itu sendiri. Bekas-bekas itu terlihat di reruntuhan bangunan, di keban-keban yang hangus, di mata anak-anak yang ketakutan, dan di hati orang dewasa yang berjuang untuk menemukan makna dalam penderitaan mereka. Narasi resmi mungkin bisa menipu dunia untuk sementara, tetapi ia tidak bisa menipu rakyat yang setiap hari hidup dengan luka-luka yang tak terlihat, yang terus menganga dan berdarah di dalam jiwa bangsa. Luka-luka ini akan terus membara, menjadi pengingat bisu akan harga sebenarnya dari penolakan kebenaran. Sementara Israel bergulat dengan luka-lukanya yang tersembunyi, dengan pemerintah yang bersikeras pada narasi kemenangan palsu, dan rakyatnya yang menanggung beban duka yang tak diakui. Di seberang perbatasan, di Iran, suasana yang sangat berbeda mendominasi. Kontras itu begitu mencolok, hampir surrealis. Seolah kedua bangsa itu hidup di alam semesta yang terpisah, masing-masing dengan realitasnya sendiri yang diciptakan. Media Iran, dengan suara yang berapi-api dan gambar-gambar yang membakar semangat, menyiarkan pemandangan perayaan yang meriah, bukan hanya sekadar demonstrasi biasa, tetapi sebuah ekstravaganza nasional yang mengagungkan kemenangan besar atas musuh bebuyutan mereka,
televisi. Iran menunjukkan kerumunan besar orang-orang yang bersorak-sorai di jalan-jalan Teheran. Ribuan tangan mengibarkan bendera nasional Iran dan bendera Palestina. Wajah-wajah mereka dipenuhi kebanggaan, senyum lebar, dan sorak-sorai yang membahana. Anak-anak kecil dengan pipi yang dicat warna bendera bermain di antara kerumunan. Tawa mereka nyaring dan riang, sama sekali tidak menyadari kompleksitas dan penderitaan yang terjadi di sisi lain perbatasan. Mereka melihat orang dewasa di sekitar mereka bersukacita, dan mereka ikut bersukacita, menyerap kegembiraan kolektif yang dipancarkan. Para ulama dan pejabat tinggi negara menyampaikan pidato-pidato yang panjang dan berapi-api dari podium-podium yang megah. Mereka menggagang-gagangkan keberanian tentara mereka, efektivitas sistem pertahanan mereka, dan keadilan ilahi yang telah menimpa musuh-musuh mereka. Mereka bersikeras bahwa ini adalah pembalasan yang adil atas ketidakadilan yang telah lama. Mereka rasakan sebuah kemenangan yang membuktikan kekuatan dan ketahanan Republik Islam Iran di hadapan tantangan global. Kata-kata seperti kehormatan, martabat, dan kejayaan diulang-ulang, menanamkan rasa euforia nasional yang dalam bagi rakyat Iran yang telah lama hidup di bawah tekanan sanksi ekonomi yang mencekik, ketidakpastian politik yang kronis, dan isolasi internasional. Konflik ini dan narasi kemenangannya adalah sebuah anugerah. Ini adalah momen langka ketika mereka bisa merasa bangga, merasa kuat, dan merasa seolah-olah negara mereka telah mencapai sesuatu yang besar di panggung dunia. Mereka merindukan momen-momen seperti ini, momen-momen di mana mereka bisa melupakan kesulitan sehari-hari dan bersatu dalam kegembiraan kolektif. Konflik ini, dari sudut pandang mereka, adalah bukti nyata dari kekuatan dan ketahanan mereka. Sebuah pembalasan atas semua penghinaan yang mereka rasakan dari kekuatan-kekuatan barat. Di Teheran, jalan-jalan utama dipenuhi dengan orang-orang yang berpesta. Mereka menari diiringi musik-musik revolusi, melambaikan spandek-spandek dengan slogan-slogan anti-Israel, dan menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat. Aroma kebab panggang dan teh min yang hangat memenuhi udara, bercampur dengan kehangatan kegembiraan yang meluap-luap. Ahmad, seorang mahasiswa berusia 20-an di Universitas Teheran, merasa bangga dengan apa yang ia yakini sebagai kemenangan negaranya. Ia menghabiskan malam-malamnya di depan televisi, menonton laporan berita yang menunjukkan kehancuran besar di Israel. Video-video bangunan yang runtuh dan gambar-gambar asap yang membubung dari kota-kota Israel. Ia melihat laporan tentang kepanikan di Israel, tentang ribuan warga yang mengungsi, dan ia merasakan kepuasan yang dalam. Akhirnya, pikirnya, mereka merasakan apa yang telah kami rasakan selama ini. Ahmad tidak tahu, atau tidak mau tahu, bahwa banyak dari berita itu adalah propaganda, sama seperti propaganda yang disiarkan di Israel. Ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat, apa yang telah ditanamkan kepadanya oleh media pemerintah sejak ayahnya. Ia percaya sepenuhnya bahwa negaranya telah meraih kemenangan yang gemilang, bahwa mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa Iran adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Ia tidak tahu tentang ribuan korban Israel yang tidak diakui, tentang anak-anak yang ketakutan di Beersheba, atau tentang keluarga-keluarga yang hancur di seluruh negeri. Baginya, Israel adalah musuh, dan kehancuran musuh adalah kemenangan bagi rakyatnya. Kontras antara kegembiraan yang meluap-luap di Iran dan kesedihan yang tersembunyi serta trauma yang membayangi di Israel sangatlah mencolok, hampir memilukan. Ini adalah dua narasi yang berlawanan, dua realitas yang berbeda, yang masing-masing dibentuk oleh kepentingan politik yang kuat dan pengalaman kolektif yang telah dimanipulasi. Di satu sisi, ada perayaan kemenangan yang didasarkan pada penolakan kebenaran. Di sisi lain, ada duka yang ditekan, disembunyikan di balik dinding-dinding ilusi. Kedua belah pihak adalah korban dari perang narasi ini. Masing-masing tidak sepenuhnya menyadari penderitaan yang dialami oleh pihak lain. Babak ini menyoroti dampak psikologis konflik pada populasi Iran, menunjukkan bagaimana narasi kemenangan yang kuat dapat membentuk persepsi publik, bahkan mengalahkan keraguan atau pertanyaan. Ini adalah tentang bagaimana propaganda, ketika disajikan secara konsisten dan emosional, dapat menginduksi euforia nasional, sebuah pelarian dari kesulitan internal yang ada. Ini juga adalah cerminan dari bagaimana dua bangsa dapat memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang hasil dari konflik yang sama. Masing-masing melihat diri mereka sebagai pemenang, dan yang lain sebagai pihak yang kalah. Bagi pengamat dari luar, pemandangan ini bisa sangat membingungkan.
Bagaimana mungkin kedua belah pihak mengklaim kemenangan? Jawabannya terletak pada kekuatan narasi, pada kemampuan pemerintah untuk mengontrol informasi, dan pada kerinduan mendalam masyarakat untuk memiliki sesuatu untuk dipercaya, sesuatu antak dirayakan, terutama di masa-masa sulit. Perayaan di Iran, meskipun tulus bagi banyak warganya, adalah bukti kuat bagaimana sebuah kebohongan kolektif dapat menciptakan realitas yang terasa nyata. Meskipun kebenaran yang lebih kompleks dan menyakitkan tersembunyi di baliknya. Dan di tengah semua kegembiraan ini, ada harga yang harus dibayar. Sebuah harga yang mungkin belum mereka sadari. Sebuah harga yang kelak akan terungkap, sama seperti yang terjadi di Israel. Ketika kebenaran akhirnya menemukan jalannya untuk terungkap, frustrasi yang membara atas penolakan pemerintah, yang semakin hari semakin terasa seperti penghinaan terhadap penderitaan kolektif, mendorong beberapa individu untuk mengambil tindakan. Mereka tidak bisa lagi berdiam diri dan menyaksikan kebohongan besar ini terus merajalela. David, jurnalis lepas, yang gigih dan idealis dari bab 2, kini bekerja sama secara erat dengan YL, aktivis hak asasi manusia yang tak kenal takut dari bab 6. Mereka yang dulunya hanya dua suara individu yang terisolasi, kini menyadari bahwa kekuatan mereka akan jauh lebih besar jika bersatu. Mereka membentuk sebuah tim kecil, sebuah sel rahasia yang bertekad untuk mengungkap kebenaran. Pekerjaan mereka sangat berbahaya, dilakukan dalam bayangan, jauh dari pengawasan ketat pemerintah. Setiap langkah adalah pertaruhan, setiap kontak bisa jadi jebakan. Namun, tekad mereka jauh lebih besar daripada ketakutan. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti yang secara langsung bertentangan dengan narasi resmi yang dipompa tanpa henti oleh media pemerintah. David menggunakan keahlian jurnalistiknya untuk melacak dan mewawancarai para pengungsi dari Beersheba dan kota-kota lain yang hancur. Dia mendengarkan kisah-kisah mereka yang memilukan, merekam setiap detail tentang ledakan yang mereka saksikan, rumah yang mereka tinggalkan, dan orang-orang yang mereka cintai yang hilang atau terluka. Dia mengumpulkan foto-foto dan video dari ponsel warga sipil yang selamat, rekaman-rekaman amatir yang menunjukkan skala kehancuran yang sebenarnya, gambar-gambar yang jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ditayangkan di televisi. Video-video itu menunjukkan bangunan-bangunan yang runtuh, jalanan yang dipenuhi puing, dan warga sipil yang panik mencari perlindungan. Sementara itu, YL menggunakan jaringan luasnya di kalangan aktivis dan kontak-kontak rahasianya di dalam birokrasi dan militer. Dia mencari sumber-sumber anonim, individu-individu yang, seperti Mayor Benziot, bergulat dengan hati nurani mereka dan merasa terbebani oleh kebohongan yang harus mereka tutupi. Yale sangat berhati-hati, memastikan setiap kontak dilakukan dengan aman, tanpa meninggalkan jejak digital yang bisa dilacak. Setiap hari, mereka menemukan lebih banyak bukti tentang skala kehancuran dan jumlah korban yang sebenarnya. Mereka mendapatkan salinan laporan-laporan internal yang bocor dari rumah sakit militer. Laporan-laporan yang menunjukkan angka korban jiwa dan luka parah yang jauh lebih tinggi daripada yang diumumkan. Mereka menerima rekaman-rekaman CCTV yang menunjukkan momen-momen serangan rudal di Beersheba, dengan jelas memperlihatkan hantaman langsung pada daerah padat penduduk. Bukan hanya insiden terisolasi seperti yang diklaim pemerintah. Yang paling kuat, mereka mengumpulkan kesaksian-kesaksian langsung dari tentara yang terluka, yang secara anonim menceritakan kengerian yang mereka alami di garis depan, bagaimana unit mereka hancur, bagaimana bantuan medis datang terlambat, dan bagaimana banyak rekan mereka tewas karena kurangnya dukungan yang memadai. Namun, pekerjaan mereka tidak tanpa risiko. Mereka diawasi. David menyadari ada mobil-mobil yang mencurigakan terparkir di dekat apartemennya. Yael menerima panggilan telepon misterius di tengah malam yang hanya berisi desisan dan ancaman tak langsung. Telepon mereka disadap dan setiap gerakan mereka diawasi. Pemerintah, melalui agen-agen intelijennya, berusaha keras untuk membungkam mereka, menyebarkan desis-desis tentang mereka sebagai agen asing, pengkhianat bangsa, atau elemen radikal yang mencoba melemahkan Israel. Darida, surat kabar pemerintah menulis artikel-artikel yang mencemarkan nama baik mereka, menyebut mereka sebagai penyebar disinformasi yang tidak bertanggung jawab. Tekanan itu terasa mencekik. Ada malam-malam di mana David dan YL merasa putus asa, lelah, dan takut. David sering terbangun di tengah malam. Jantungnya berdebar kencang setelah mimpi buruk tentang penangkapan atau kegagalan. YL, yang biasanya tegar, terkadang merasa ingin menyerah, bersembunyi, dan melupakan semua ini. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, mereka saling menguatkan. Mereka tahu bahwa tujuan mereka jauh lebih besar daripada ketakutan pribadi mereka.
Mereka tahu bahwa kebenaran harus diungkapkan demi para korban yang tak bersuara, demi keluarga yang berduka, dan demi masa depan bangsa mereka. Mereka percaya dengan keyakinan yang mendalam bahwa hanya dengan menghadapi kenyataan sebuah bangsa dapat mulai menyembuhkan luka-lukanya. Penolakan hanya akan memperdalam trauma dan menunda proses pemulihan yang sesungguhnya. Mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak berbicara, tidak ada yang akan melakukannya. Merekalah satu-satunya harapan bagi kebenaran untuk terungkap. Ini adalah babak yang penuh ketegangan, menggambarkan perjuangan para pencari kebenaran melawan kekuatan yang jauh lebih besar dan kuat. Ini menyoroti keberanian individu-individu yang berani menantang status quo, mempertaruhkan segalanya, kebebasan, reputasi, bahkan nyawa mereka demi keadilan dan transparansi. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebenaran, meskipun ditekan dengan segala cara, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Setiap bukti yang mereka kumpulkan adalah sebuah senjata, setiap kesaksian adalah sebuah peluru, dan mereka tahu bahwa pada akhirnya senjata-senjata ini akan cukup untuk menembus benteng kebohongan yang dibangun oleh pemerintah. Pertarungan belum berakhir, tetapi momentum mulai bergeser setelah berbulan-bulan bekerja dalam bayangan. Di bawah ancaman konstan, dan dengan hati yang berdebar setiap kali ponsel berdering atau pesan baru masuk, para pencari kebenaran akhirnya mencapai titik balik yang krusial. Ini bukan lagi sekadar harapan samar, melainkan sebuah realitas yang mendebarkan, sebuah kemenangan kecil di tengah perjuangan yang lebih besar, sebuah dokumen rahasia, sebuah berkas tebal yang berisi daftar lengkap korban jiwa baik militer maupun sipil serta laporan kerusakan infrastruktur yang sebenarnya berhasil bocor dari sumber anonim di dalam Kementerian Pertahanan. Dokumen itu adalah jantung dari semua yang selama ini coba disembunyikan. Mayor Benzion, perwira intelijen yang berhati nurani dari bab 3, adalah sang whistleblower. Beban kebohongan yang ia pikul telah mencapai batasnya. Malam-malam tanpa tidur dan bayangan-bayangan korban yang tak terhitung menghantuinya. Pertimbangan panjang dan pergulatan batin yang menyiksa. Dia memutuskan bahwa kesetiaannya kepada bangsanya lebih besar daripada kesetiaannya kepada institusi yang menipu. Dengan risiko yang tak terbayangkan, mungkin hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Dia secara diam-diam menyalin dokumen-dokumen itu, menyimpannya di dalam sebuah drive USB terenkripsi yang disembunyikan dengan cermat. Kemudian, melalui sebuah jaringan perantara yang rumit dan tanpa tatap muka langsung, drive itu sampai ke tangan David dan Yael. Ketika David membuka berkas-berkas itu di laptopnya yang terhubung ke jaringan aman, napasnya tercekat. Data-data yang ada di sana jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan, melampaui semua rumor dan kesaksian yang pernah ia kumpulkan. Jumlah korban jiwa jauh lebih tinggi, ribuan orang, bukan hanya ratusan seperti yang diklaim pemerintah. Detail-detail tentang serangan rudal di Beersheba jauh lebih brutal, menggambarkan kehancuran total di area-area permukiman yang padat. Ada laporan tentang rumah sakit yang kewalahan, pasokan medis yang menipis, dan bahkan insiden di mana tentara terluka dibiarkan tanpa bantuan selama berjam-jam. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan, sebuah kebenaran telanjang yang tak bisa lagi disangkal. Yael, di sampingnya, melihat grafik dan angka-angka yang berkedip di layar. Matanya membelalak. Ia merasakan campuran antara kepedihan yang luar biasa dan kemarahan yang membakar. "Ini dia," bisiknya. Suaranya serak karena emosi. "Ini semua yang kita butuhkan." Mereka tahu bahwa inilah saatnya. Mereka memutuskan untuk merilisnya ke publik melalui jaringan media independen yang mereka percayai. Sebuah blog investigasi kecil yang selama ini berani melawan arus, serta beberapa jurnalis asing yang telah mereka jalin hubungan baiknya. Mereka tahu bahwa begitu informasi ini keluar, tidak akan ada jalan kembali. Ketika laporan itu diterbitkan, dampaknya sungguh monumental. Media independen itu merilisnya pada tengah malam, berharap bisa menghindari reaksi langsung pemerintah. Tetapi dalam hitungan jam, berita itu menyebar seperti api liar. Layar-layar ponsel dan komputer di seluruh Israel dipenuhi dengan berita utama yang mengguncang. 3.000 korban tak diakui. Skala sebenarnya. Kehancuran konflik terungkap. Gambar-gambar yang menyertainya, yang belum pernah dilihat publik sebelumnya. Foto-foto dari drone yang menunjukkan seluruh blok apartemen yang hancur. Video-video tentara yang terluka parah di medan perang. Dan daftar nama-nama korban sipil yang tak terhitung membuat publik terkejut, marah, dan terpukul. Reaksi pertama pemerintah adalah penolakan keras. Jenderal Avram Benari, dengan wajah merah padam karena amarah yang campur aduk dengan kepanikan, segera muncul di televisi, mencerca laporan itu sebagai propaganda musuh yang berbahaya
dan upaya sistematis untuk merusak moral nasional. Dia bersumpah akan menuntut siapapun yang bertanggung jawab atas penyebaran kebohongan ini. Namun, kali ini, klaim-klaimnya terdengar hampa. Bukti-bukti yang disajikan terlalu kuat, terlalu rinci, dan terlalu didukung oleh kesaksian-kesaksian yang mulai muncul secara terbuka dari masyarakat publik Israel, yang selama berminggu-minggu telah diberi makan narasi kemenangan, kini merasa dikhianati. Gelombang kejutan dan kemarahan menyapu seluruh negeri. Protes-protes meletus di berbagai kota, bukan lagi hanya segelintir aktivis, tetapi ribuan orang, jutaan orang yang turun ke jalan. Mereka meneriakkan tuntutan akan pertanggungjawaban, mengibarkan spandak-spandak yang menuntut pengunduran diri para pejabat tinggi, dan menyalakan lilin untuk para korban yang kematiannya telah diremehkan. Para keluarga korban yang sebelumnya merasa sendirian dalam duka mereka, kini menemukan kekuatan dalam persatuan. Mereka membawa foto-foto orang yang mereka cintai, menunjukkannya kepada dunia, menuntut pengakuan yang layak. Para politisi yang sebelumnya bersikeras pada narasi kemenangan, kini terpojok. Beberapa dari mereka mencoba menyalahkan satu sama lain, atau bahkan mencoba menuduh David dan Yael sebagai pengkhianat negara, tetapi upaya mereka sia-sia. Bukti-bukti yang disajikan begitu gamblang, begitu jelas, sehingga tidak bisa lagi dibantah. Suara-suara yang selama ini dibungkam, kini menemukan kekuatan untuk berteriak. Dan gema mereka mengguncang fondasi kepercayaan publik. Mayor Ben-Zion bersembunyi di lokasi yang aman, menonton berita-berita itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kepuasan yang mendalam. Dia tahu dia telah membakar jembatan di belakangnya, bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ketika dia melihat ribuan orang di jalanan menuntut kebenaran yang sama dengan yang dia perjuangkan, dia tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayangan, kini terkuak di bawah cahaya terang. Narasi resmi yang begitu hati-hati dibangun telah runtuh, hancur berkeping-keping oleh kenyataan yang brutal. Ini adalah babak klimaks di mana kebenaran akhirnya terungkap, mengguncang fondasi narasi resmi yang mapan, dan memicu gelombang kemarahan. Tuntutan akan pertanggungjawaban, dan awal dari sebuah perhitungan yang panjang dan menyakitkan bagi bangsa Israel. Ini adalah momen di mana kekuatan kebenaran terbukti lebih besar daripada upaya paling gigih untuk menyembunyikannya. Terungkapnya kebenaran mengenai skala sebenarnya dari kehancuran dan korban, yang selama berminggu-minggu telah disembunyikan. Di balik tirai retorika kemenangan, memiliki konsekuensi yang mendalam dan mengguncang Israel hingga ke fondasinya. Ini bukan sekadar skandal politik, ini adalah pukulan telak terhadap kepercayaan, sebuah pengkhianatan yang terasa hingga ke tulang sumsum rakyat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok drastis, jatuh ke titik terendah yang pernah tercatat. Rakyat merasa dikhianati, marah karena duka mereka telah diabaikan, penderitaan mereka diremehkan, dan nyawa-nyawa yang hilang direduksi menjadi angka-angka yang bisa disembunyikan. Gelombang kemarahan ini tidak bisa lagi ditahan. Demonstrasi-demonstrasi besar, yang sebelumnya sporadis dan kecil, kini meletus di berbagai kota di seluruh negeri. Jalan-jalan dipenuhi oleh lautan manusia yang menuntut pertanggungjawaban. Mereka bukan lagi hanya para aktivis atau jurnalis. Mereka adalah rakyat biasa, guru, dokter, mahasiswa, pensiunan yang bersatu dalam amarah dan kepedihan yang sama. Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti "Kami menuntut kebenaran" dan "Cukup kebohongan." Beberapa membawa spanduk besar yang mencantumkan jumlah korban sebenarnya. Sebuah tamparan keras bagi narasi resmi. Lainnya menyalakan lilin untuk para korban, menciptakan lautan cahaya yang gemetar di malam hari, simbol duka yang tak bisa lagi dibungkam. Para keluarga korban yang sebelumnya merasa sendirian dalam duka mereka, kini menemukan kekuatan yang luar biasa dalam persatuan. Mereka membentuk kelompok-kelompok dukungan, bukan lagi secara rahasia, tetapi terbuka, berani, dan vokal. Di pertemuan-pertemuan mereka yang diadakan di aula komunitas atau bahkan di jalanan, mereka berbagi cerita-cerita yang memilukan. Mereka saling memeluk, saling menguatkan, menemukan penghiburan dalam fakta bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kehilangan dan kemarahan mereka. Mereka membawa foto-foto orang yang mereka cintai ke setiap demonstrasi, menunjukkan wajah tersenyum yang kini telah tiada, menuntut pengakuan resmi atas kehilangan mereka. Bukan hanya sebagai pahlawan yang gugur dalam konflik, tetapi sebagai manusia yang nyawanya direnggut secara tragis. Sarah, psikolog klinis
yang telah merawat banyak korban trauma di bab 7, melihat peningkatan kesadaran yang signifikan akan trauma kolektif yang dialami bangsa. Setelah kebenaran terungkap, banyak pasiennya yang sebelumnya menolak untuk berbicara atau memblokir ingatan traumatis mereka, kini mulai membuka diri. Mereka merasakan validasi bahwa penderitaan mereka adalah nyata, bukan hanya imajinasi. Sarah berbicara tentang pentingnya mengakui kebenaran sebagai langkah pertama yang tak terhindarkan menuju penyembuhan. Anda tidak bisa menyembuhkan luka jika Anda tidak pernah mengakuinya ada, katanya dalam sebuah wawancara dengan David, yang kini dihormati sebagai salah satu pembawa kebenaran. Beban penolakan itu sendiri adalah trauma tambahan. Namun, proses penyembuhan ini tidak mudah. Pengakuan kebenaran, meskipun penting, juga membuka kembali luka-luka lama, memicu duka yang tertunda, dan memunculkan kemarahan yang telah lama terpendam. Banyak yang merasa bahwa mereka telah hidup dalam gelembung kebohongan, dan realitas yang baru ini, meskipun lebih jujur, terasa sangat menyakitkan. Ada perasaan pahit yang mendalam terhadap para pemimpin yang telah menipu mereka. Perasaan yang mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk memudar. Di bawah tekanan yang luar biasa dari publik, dan juga dari komunitas internasional, yang mulai menyoroti ketidaksesuaian laporan, pemerintah akhirnya terpaksa mengeluarkan pernyataan yang lebih jujur. Perdana Menteri, dengan wajah muram dan suara yang terdengar lelah, muncul di televisi nasional. Dia mengakui adanya kesalahan dalam komunikasi dan ketidakakuratan dalam laporan awal. Dia berjanji untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, membentuk komite independen untuk meninjau semua aspek konflik, dan menjamin bahwa semua korban akan diakui dan diberi kompensasi yang layak. Ada permintaan maaf yang setengah hati, sebuah pengakuan bahwa kami mungkin telah gagal dalam beberapa hal. Namun, bagi banyak orang, itu sudah terlambat. Kepercayaan telah hancur, dan kata-kata maaf terasa hampa setelah berbulan-bulan penolakan dan pengabaian. Harga dari kesunyian yang panjang ini adalah hilangnya kepercayaan pada institusi-institusi negara. Luka-luka yang lebih dalam pada jiwa, bangsa, dan sebuah masyarakat yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah ditipu oleh para pemimpin mereka sendiri. Mayor Benzion, sang whistleblower yang kini hidup dalam perlindungan ketat, merasa lega namun juga khawatir. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya dan perjalanan bangsanya masih sangat panjang. Ia telah melihat bagaimana kebohongan dapat merusak sebuah bangsa dari dalam, lebih parah dari serangan musuh sekalipun. Ini adalah babak yang mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penolakan kebenaran. Ini menyoroti bagaimana hal itu merusak kepercayaan publik, memperdalam trauma kolektif, dan memicu tuntutan akan pertanggungjawaban yang tak bisa lagi dihindari. Masyarakat Israel kini berdiri di persimpangan jalan, di mana mereka harus memutuskan apakah mereka akan menghadapinya dengan jujur dan memulai proses penyembuhan yang sulit, atau apakah mereka akan membiarkan bekas luka dari kebohongan ini terus menganga. Harga dari kesunyian ini adalah sebuah bangsa yang terpecah, yang harus belajar lagi untuk percaya, baik pada para pemimpinnya maupun pada dirinya sendiri. Setelah badai dahsyat yang melanda, yang bukan hanya badai misil dan ledakan, tetapi juga badai kebohongan dan penolakan, fajar akhirnya mulai menyingsing di atas Israel. Namun, fajar ini tidak cerah dan penuh harapan seperti yang selalu diimpikan. Ia adalah fajar yang rapuh, diselimuti oleh kabut duka dan ketidakpastian, namun tetap membawa secercah harapan yang berharga. Kebenaran, betapapun pahitnya, kini telah terungkap sepenuhnya, membongkar ilusi yang telah lama menipu bangsa. Dan meskipun mengakui kebenaran ini adalah proses yang menyakitkan, ia adalah langkah pertama yang esensial menuju penyembuhan. Di bawah tekanan publik yang tak terbendung dan sorotan tajam dari komunitas internasional yang kini memiliki akses ke bukti-bukti tak terbantahkan, beberapa pejabat tinggi pemerintah terpaksa mengundurkan diri. Mundurnya mereka adalah sebuah pengakuan implisit atas kegagalan dan penipuan yang telah terjadi. Sebuah komite penyelidikan independen yang beranggotakan para ahli hukum, militer, dan masyarakat sipil dibentuk untuk meninjau semua aspek konflik, dari perencanaan hingga penanganan posko konflik, serta mekanisme pelaporan korban. Ini adalah langkah awal yang lambat, namun krusial, menuju akuntabilitas. Dana-dana besar mulai dialokasikan untuk rekonstruksi dan dukungan psikologis bagi para korban dan pengungsi. Program-program rehabilitasi fisik dan mental diluncurkan. Dan klinik-klinik baru dibuka di Beersheba, dan kota-kota lain yang paling terdampak. Para psikolog seperti Sarah bekerja tanpa henti, memimpin sesi terapi kelompok dan individu,
membantu masyarakat memproses trauma kolektif mereka. Sebuah dana kompensasi khusus didirikan untuk keluarga korban dan mereka yang kehilangan properti. Sebuah pengakuan material atas penderitaan mereka, meskipun tidak akan pernah bisa menggantikan apa yang telah hilang. Miriam, nenek dari bab 5, akhirnya bisa kembali ke Beersheba. Rumah lamanya memang telah rata dengan tanah, namun ia melihat upaya kolektif di lingkungannya, komunitasnya, meskipun terluka parah, bersatu. Tetangga saling membantu membersihkan puing-puing, berbagi makanan, dan menawarkan tempat berlindung. Dengan bantuan dari relawan dan dana rekonstruksi awal, ia melihat fondasi rumah barunya mulai dibangun di atas puing-puing yang sama. Ia tahu perjalanan masih panjang, namun melihat solidaritas di antara mereka, ia menemukan kekuatan. Baru, ia melihat anak-anak yang dulunya ketakutan di tempat penampungan, mulai bermain kembali di jalanan yang berdebu. Tawa mereka, meskipun masih sedikit cemas, terdengar lagi. David dan Yael, para pencari kebenaran yang pemberani daya kui sebagai pahlawan nasional oleh sebagian besar masyarakat. Mereka menerima penghargaan dari organisasi hak asasi manusia dan diundang untuk berbicara di berbagai forum. Namun, mereka tetap rendah hati. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai, bahwa perjuangan untuk transparansi dan akuntabilitas adalah perjuangan yang berkelanjutan. Sebuah perjuangan yang harus terus diperjuangkan agar kebenaran tidak lagi dikorbankan. Mereka berjanji untuk terus mengawasi, memastikan bahwa janji-janji pemerintah ditepati, dan bahwa pelajaran dari konflik ini tidak akan pernah dilupakan. Namun, luka-luka konflik tidak akan hilang begitu saja. Ribuan nyawa telah hilang, dan jutaan orang telah trauma. Anak-anak yang menyaksikan kengerian perang akan tumbuh besar dengan kenangan itu. Sebuah beban tak terlihat yang akan membentuk masa depan mereka. Orang dewasa akan membawa bekas luka di jiwa mereka, keraguan dan ketidakpercayaan terhadap otoritas yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Kota-kota yang hancur akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk dibangun kembali sepenuhnya. Dan jejak-jejak kehancuran akan tetap terlihat untuk waktu yang lama. Fajar ini memang fajar yang rapuh, dipenuhi dengan janji-janji yang harus ditepati dan luka-luka yang harus disembuhkan. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa kemenangan sejati tidak terletak pada penolakan kerugian, pada pembangunan narasi palsu yang megah, melainkan pada keberanian untuk menghadapi kebenaran, mengakui penderitaan semua warganya, dan memulai perjalanan penyembuhan bersama. Konflik ini telah mengubah Israel, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada lanskap dan jiwa kolektifnya. Namun, dari abu kebohongan dan kehancuran, sebuah kesadaran baru mulai muncul. Kesadaran akan pentingnya kejujuran, empati, dan akuntabilitas. Masa depan Israel kini bergantung pada kemampuannya untuk belajar dari kesalahan masa lalu, untuk merangkul kebenaran yang menyakitkan, dan untuk membangun masyarakat yang lebih transparan dan adil. Fajar telah menyingsing, dan di bawah cahayanya yang lembut namun tegas, sebuah bangsa memulai perjalanan panjangnya menuju penyembuhan, dengan harapan bahwa kali ini mereka akan berjalan di jalan kebenaran.